Kalau kita lihat kan saat ini memang ada banyak sekali sentimen ya yang mempengaruhi bagaimana pasar saham, pasar keuangan dan juga mungkin appetite dari para pelaku pasar untuk berinvestasi ya. Ini terkait dengan sentimen burden sharing antara Bank Indonesia dan juga Kemenko yang akan diaktifkan kembali. Ini dikhawatirkan oleh para pelaku pasar mungkin akan tercipta capital outflow atau bahkan mungkin menciptakan volatilitas terhadap rupiah. Nah, pandangan Anda sendiri Pak terkait dengan kebijakan ini seperti apa? Apakah Anda memiliki pandangan lain? Ya, menurut saya kita harus membiasakan diri dengan volatility. Volatility adalah bagian dari market. Ketika diintroduce suatu policy baru atau metodologi baru, bauran kebijakan baru, itu akan create pro dan kontra dan akan terlihat di market gitu ya. Tapi kalau kita lihat presidennya burden sharing ini bagaimana sih gitu, bagaimana ketika COVID kemarin gitu, bagaimana kita emerge dari kondisi ekonomi yang sulit gitu adaptif gitu ya. Ya, sehingga akhirnya kita hari ini gitu. Jadi saya pada posisi yang remain to be seen gitu ya, tapi juga saya nggak harus reaktif, kita nggak harus reaktif seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya kan antara fiskal dengan monetary punya tupoksi yang sama gitu ya, menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Kalau mereka melakukan sharing ya nggak masalah. Yang penting independensi dari masing-masing itu tidak terganggu gitu. Kalau yang satu intervene yang lain, nah itu akan create sesuatu yang membuat misalnya bank sentral tidak independen, itu masalah gitu ya. Tetapi ketika itu suatu kesepakatan dan memang bagian dari policy monetary untuk mengawal ekonomi dan dari fiskal tentunya ya, karena fiskal kan fungsinya dua ya, kalau kita quote dari Bu Sri Mulyani bahwa untuk menstimulat pertumbuhan dan shock absorbent kalau misalnya ada masalah ekonomi. Nah, kalau terjadi burden sharing untuk hal seperti itu menurut saya bagus ya. Gitu. Yang problem adalah kalau salah satu mendominate yang lain karena mereka punya tupoksi yang berbeda sih. Jadi saya pada posisi yang kalau terjadi kenaikan yield gitu ya gara-gara sentimen seperti ini, justru for me it's time to buy. Karena apa? Ya udah gitu loh, orang yang mau keluar silakan keluar, yieldnya udah menarik kita ambil karena kita punya view tadi, Sinta ya. Di 2026 cut-nya akan lebih banyak. Baik, tapi dari mungkin diskusi-diskusi yang ada begitu yang sudah dilakukan oleh manajer investasi kepada investor-investor khususnya begitu, sebetulnya apakah ada hal-hal yang mereka khawatirkan atau mereka oke saja dengan kebijakan ini? Mengingat juga yang kita khawatir simple. Jika terjadi violation antara teritori atau jurisdiction fiskal sama moneter. Ketika kesepakatan itu, nah ini sekali lagi saya garis bawahi Sinta ya, ketika kesepakatan itu dibuat untuk mensupport masing-masing tugas, itu kalau saya melihatnya sebagai sinergi yang kuat, gitu. Jadi memang fiskal sama moneter ini nggak selalu terpisah, punya room masing-masing, boleh saja mereka sharing. Tapi sharingnya itu biaya yang diemban oleh masing-masing itu memang untuk memenuhi tupoksi masing-masing. Ketika terjadi intervensi dari satu terhadap yang lain, ini menurut saya yang presiden yang buruk. Kan selama ini tidak gitu. Bahkan kita emerge dari satu masalah ke masalah ke ekonomi kita sekarang gitu ya. Itu ya karena adanya hal yang ditanggung bersama seperti burden sharing ini gitu. Jadi kata kuncinya adalah ketika tidak ada violation atas tugas masing-masing, sesuatu yang baik. Tidak ada yang lebih dominan maksudnya seperti itu ya Pak? Masalahnya bank sentral harus independen. Ketika bank sentral sudah di bawah dominasi dari eksekutif, kan kalau fiskal kan eksekutif. Betul. Ya itu kita akan melihat seperti dramanya Donald Trump. Baik, gitu. itu mungkin yang dikhawatirkan ya Pak ya oleh para investor. Iya, tapi saya tidak melihat hal seperti itu akan terjadi dan kita udah ada presidennya dan outcome-nya cukup baik. Jadi kita melihat ya kalau ada yang mau jual akan ada yang beli. Karena mereka punya view bullish di 2026. Baik Pak, lalu melihat sentimen-sentimen yang ada saat ini ya.
sentimen volatilitas rupiah, sentimen kebijakan burden sharing antara Bank Indonesia dan juga Kemenko, lalu juga sentimen global dan sentimen domestik lainnya begitu ya. Strategi bisnis apa yang terus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan yang ada, atau mungkin rebalancing portofolio Pak yang menarik seperti apa? Ya, tumbuh positif ini kita ada dua. Yang pertama adalah dari produk baru gitu ya. Dan yang kedua mungkin ini yang lebih utama, mengeducate market berdasarkan produk-produk kita yang sudah ada. Karena kita mendesain produk-produk kita ini berdasarkan fundamental. Mandiri Investasi mengklaim dirinya sebagai fundamental house. Jadi school of thought kita itu berdasarkan fundamental. Nah kita tadi udah sampaikan gitu, fundamental kita oke gitu ya. Jadi mungkin dari Januari Sinta ya, terus Maret, April beberapa kali saya diundang ke sini. Mungkin salah satu portfolio manager yang punya view bullish ya untuk Indonesia. Nah pada saat itu kan market juga berfluktuasi ya, turun gitu ya, sempat ke 6.000 gitu ya, balik lagi gitu. Nah menurut kita sentimen itu comes and goes gitu ya. Sekarang masalahnya investor mau memanfaatkan itu enggak gitu. Jadi justru ketika penurunan itu disebabkan karena sentimen, harusnya beli. Contoh seperti misalnya aksi dan demo yang terjadi di bulan lalu gitu ya, mengakibatkan market cukup terkoreksi padahal udah dalam tren menuju 8.000. Ya ketika turun ya kesempatan beli gitu, karena sebenarnya tidak terdampak secara langsung aktivitas komersial ya dari hal-hal seperti itu. Nah ini yang menurut kami performance dari portofolio tuh sudah didasarkan pada fundamental. Posisi kita kalau dari strategic asset allocation kita fully invested, tetapi tactical kadang kita raise cash juga, terutama ketika ada sentimen negatif gitu ya. Di equity mungkin kita 95% gitu exposure kita saat ini. Di fixed income pun demikian, jadi kita pegang cash sedikit aja, walaupun tactically mungkin kita bisa raise cash sampai 7%, 8% gitu ya. Tapi dalam pandangan kita, sekaranglah waktunya untuk kita selalu fully invested. Nah kalau produk baru yang kita pengen intro adalah, sepertinya di Indonesia ini ada gap dari class of asset gitu ya, sehingga investor nggak bisa diversified, mereka punya exposure secara maksimal gitu ya. Nah kita ingin mengisi gap itu. Misalnya kita tahu bahwa reksadana surat utang negara itu banyak. Tapi sangat sulit dari reksadana surat utang negara itu untuk beat indeksnya IBPA Govies misalnya. Simply nge-beat IBPA Govies itu sulit sekali. Kenapa tuh Pak? Ya mereka punya view berbeda dibanding indeksnya gitu ya. Mereka punya pandangan, mereka lebih bisa melakukan untuk pergi ke kiri, nggak taunya arahnya ke kanan. Banyak lah faktor gitu ya. Itu kan mentality dari portfolio manager. Nah tapi kenyataannya sulit untuk di-beat kalau kita lihat di data-data dari performance provider yang ada di Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah kita berencana meluncurkan reksadana obligasi pemerintah yang membenchmark kepada salah satu indeks tersebut gitu loh. Simple, kalau memang susah di-beat ya indeksnya saja kita ikuti gitu ya. Ini yang menurut kita salah satu produk baru yang ingin kita luncurkan untuk melengkapi portofolio investor di Indonesia sehingga mereka bisa benefit gitu dari semua class of asset. Apalagi view kita yaitu ya 2026 ini tahun yang unik karena bullish di equity, bullish juga di fixed income.